بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kemudahan, diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu ibadah yang sangat agung, yaitu talabul ilm dan menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita, melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar. Sebuah kitab yang disusun, yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas dosa besar yang ke-14, syurbul khamri wa illam yuskir minhu, yaitu diharamkannya mengkonsumsi minuman keras atau khamr walaupun tidak sampai memabukkan. Ini di antara dosa-dosa besar yang wajib dijauhi dan dihindari oleh setiap muslim dan muslimah adalah mengkonsumsi minuman keras atau khamr walaupun tidak sampai memabukkan. Ini termasuk dosa besar. Di sini Imam Adz-Dzahabi membawakan beberapa ayat dan hadis-hadis Nabi SAW. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir." Mereka bertanya kepadamu tentang khamr, yaitu minuman keras, dan judi. Qul fihima ismun kabirun. Katakan bahwasanya di dalam keduanya di sini apa? Khamr dan judi itu adalah ada dosa yang besar. Ya. Dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwasanya dalam judi dan miras, dalam miras dan judi itu ada ismun kabirun, yaitu ada dosa yang besar. Kemudian disebutkan dalam buku ini juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuh." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, kemudian judi, kemudian mengundi nasib dengan anak panah, itu adalah sesuatu yang diharamkan. Min amali syaitan, dan termasuk perbuatan syaitan, fajtanibuh, maka jauhilah. Dua ayat ini para jemaah memberikan penjelasan kepada kita tentang haramnya khamr. Dan perlu diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr ini tidak sekaligus. Tidak sekaligus. Karena waktu itu khamr ini adalah minuman kegemaran bangsa Arab. Jadi orang-orang waktu itu kalau ada kumpul, ada rapat, duduk-duduk bareng itu, mereka di situ pasti ada khamr. Pasti ada minuman keras yang dihidangkan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala zat yang maha bijaksana, Allah tidak langsung mengharamkan serta-merta ini khamr. Ya. Tidak langsung mengharamkan khamr, tapi di situ ada tahapan-tahapannya. Tahapan yang pertama Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 67. Surat An-Nahl ayat 67. Bisa dilihat di googling ya, An-Nahl 67, supaya kita menyimaknya cepat, nggak usah nyari-nyari lama-lama di mushaf. Bisa diketik An-Nahl 67. Allah berfirman, "Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna min sakara wa rizqan hasanah."
Inna fi dzalika laayat liqaumin yaqilun. Dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan. Ya, tattakhiduna minhu apa? Sakaron wa rizqan hasan. Jadi dalam ayat ini Allah tidak menyinggung tentang haramnya khamr. Tapi Allah menyebutkan bahwasanya di antara yang kalian minum adalah minuman yang apa? Memabukkan. Ya, tattakhiduna minhu sakaron. Jadi dalam ini ayat yang pertama yang berbicara tentang khamr. Di sini Allah tidak memberikan penjelasan tentang haramnya khamr. Kemudian di ayat Al-Baqarah 219. Ya. Al-Baqarah 219. Allah berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Al-Baqarah 219, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka manusia bertanya kepadamu tentang hukum khamr dan judi. Qul fihima ismun kabirun. Katakanlah di dalam keduanya itu ada dosa yang besar wa manafi'u linnas, dan ada manfaatnya. Jadi dalam ayat ini Allah belum langsung mengharamkan. Allah hanya menjelaskan qul fihima ismun kabir, ada dosa yang besar dan ada manfaatnya bagi manusia. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Di sini manusia itu mikir. Jadi khamr itu ada manfaatnya tapi dosanya lebih besar. Ya, disuruh mikir di sini. Ini tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga di surat An-Nisa ayat 43. An-Nisa 43. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk sampai kalian paham apa yang kalian ucapkan. Maka ketika turun ayat ini, para sahabat itu mereka masih menjauhi khamr ketika mau waktu sholat. Mau waktu sholat subuh mereka tidak berani minum khamr. Setelah sholat subuh masih minum. Kemudian mau sholat zuhur mereka meninggalkan khamr. Habis sholat zuhur minum lagi. Ya, jadi ketika turun ayat ini masih meminimalisir, jadi mengurangi intensitas untuk minum khamr. Ya. Baru setelah turun Al-Maidah ayat 90 sebagaimana disebutkan dalam Al-Madhabi ayat 90 sampai 91, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun. Baru di sini langsung jelas dan tegas dan gamblang tentang pengharaman khamr. Ketika turun ayat ini Al-Maidah ayat 90, maka ketika itu para sahabat masih menyimpan bejana-bejana teko yang masih berisi khamr. Ketika turun ayat ini langsung para sahabat itu menumpahkan semua bejana-bejana yang masih berisi khamr, karena sudah tegas pengharaman khamr dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini tadi kata para ulama tentang pengharaman khamr ini secara bertahap, tidak sekaligus, karena memang waktu itu khamr ini adalah minuman favorit, ya, minuman kebanggaan bangsa Arab. Jadi ada 4 ayat, An-Nahl ayat 67, Al-Baqarah 219, An-Nisa 43, Al-Maidah ayat 90. Ya. Ini diantara dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi tentang haramnya khamr, dan termasuk dosa besar adalah mengkonsumsi khamr. Wasabata Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala lamma nazala tahrimul khamri ma syashahatu ba'du min al-ba'din qalu hurrimatul khamru wa ju'ilat adlan lisyirki. Ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika turun pengharaman khamr, maka para sahabat saling menyampaikan, ya, wa qalu hurrimatul khamr, khamr telah diharamkan. Jadi semuanya saling mengabarkan kepada yang lainnya supaya tidak ada lagi yang mengkonsumsi minuman haram ini. Ya. Wa ju'ilat adlan lisyirki.
Dan khamr ini dosanya itu hampir disandingkan dengan perbuatan syirik. Ya. Ini kata Abdullah bin Abbas. Wa dhahaba Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ila anna al-khamra akbarul kabair. Abdullah bin Umar, yaitu putranya Umar bin Khattab, itu mengatakan bahwasanya khamr ini, meminum khamr adalah termasuk dosa besar yang paling besar. Ya. Jadi dosa besar itu bertingkat-tingkat. Dosa besar yang paling besar di antaranya adalah syirik, kemudian membunuh, kemudian durhaka sama orang tua, lari dari medan perang, dari medan jihad, ya. Dan di antaranya adalah meminum minuman keras, sebagaimana pendapat dari Abdullah bin Umar. Wahya bila raibin umul khaba'is. Ya. Dan khamar ini adalah induk dari keburukan. Umul dikatakan oleh Imam Wadhabi umul khaba'is, induknya dari segala macam keburukan ini adalah meminum minuman keras. Ya. Bapak dulu ina syaribwa, karena kalau orang itu sudah minum minuman keras, hilang akal sehatnya hilang, akal warasnya itu hilang. Akhirnya ucapannya nggak terkontrol, perbuatannya tidak terkontrol. Bisa jadi orang ketika mabuk dia membunuh orang lain, ya, membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Bisa jadi ketika dia mabuk, naudzubillah, dia berzina, ya. Bisa jadi dia mabuk, dia pukul istrinya, misalnya, menyakiti istrinya. Ya, seorang suami pulang malam-malam dalam keadaan mabuk, kemudian istrinya dimarah-marahin, disakiti dan sebagainya. Itu terjadi karena khamar tadi. Karena itu Imam Dhahabi umul khaba'is, pokok dan induk dari segala macam keburukan ini adalah khamar. Ya, adalah khamar. Wa qad lu'ina syaribuha fi ghairi ma hadis. Dan khamar ini yang berkaitan dengan khamar ini semuanya dilaknat. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar, lu'inatul khamru ala asyrati awjuh. Ya. Khamar ini dilaknat dari 10 segi. 10 sisi. Yang pertama adalah bi'ainiha, khamar itu dilaknat dari khamar itu sendiri. Zatnya itu dilaknat. Wa asiruha, dan orang yang memproduksinya. Ya, ini yang kedua. Wa mu'tasiruha, dan orang yang minta diproduksikan khamar. Ya, jadi ada produsen, ada konsumennya. Ini yang ketiga. Wa bai'uha, orang yang menjualnya. Distributor, agen, reseller, misalnya, ya, kalau ada. Jadi yang keempat, wa bai'uha, orang yang menjual khamar ini dilaknat, walaupun dia nggak minum. Menjual tok dilaknat sama Allah Subhanahu. Wa mubta'ah, dan pengecer, penadah, ini juga dilaknat. Ya. Wa hamiluha, yang berikutnya adalah orang yang membawakan. Jadi misalnya, naudzubillah, ada seorang muslim atau muslimah bekerja di bar, membawakan tok, walaupun orang ini nggak ikut minum, membawakan tok, menyuguhkan, dilaknat. Ya. Wal mahmulatu ilaihi, kemudian orang yang disuguhkan kepadanya khamar, walaupun dia nggak minum. Misalkan dia duduk satu meja, ada 4 orang, 3 orang minum, 1 orang cuma lihat toknya, tapi di meja itu ada hidangan khamar, itu dilaknat. Ya. Wa akilu samania, dan orang yang memakan harta dari hasil penjualan khamar. Ya. Wa syaribuha, dan orang yang minum. Wa saqiha, dan orang yang menuangkan khamar ke gelasnya. Wah, ini luar biasa. Jadi mulai dari hulu ke hilir semuanya dilaknat yang berkaitan dengan khamar. Ya. Mulai dari zatnya khamar itu dilaknat, orang yang memproduksi, ya, orang yang dimintakan produksi khamar, ya, orang yang memesan, penjualnya, pengecernya, pengedarnya, yang membawakannya, kemudian yang dihidangkan di situ khamar walaupun dia nggak minum tapi temannya minum, dan orang yang memakan harta dari penjualan khamar, yang meminum dan yang menuangkan ke gelas minuman temannya. Ini semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kaki saking beratnya dosa khamar ini. Ya. Kemudian berjamaah Al-Imam Ad-Dhahabi membawakan hadis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man syaribal khamra fajliduhu. Barang siapa yang menenggak, yang merengguk minuman keras, maka fajliduhu, cambuklah dia, suruh cambuk. Ya.
Fa'in ada fajliduhu, kalau dia ulangi lagi, cambuk lagi. Ya, suruh Rasulullah SAW menyuruh menyambuk, memerintahkan menyambuk orang-orang yang minum khamr. Fa'in syaribah fajliduhu, kalau dia masih minum lagi, kecanduan lagi, mengulangi lagi, maka hukum cambuk dia. Fa'in syaribah rabi'ah faqtuluhu, kalau dia minum keempat kalinya maka bunuhlah dia. Di sini adalah untuk menimbulkan efek jerah dalam kehidupan masyarakat. Orang itu kalau mabuk, ya kebukti dia mabuk minum minuman keras, maka hukumnya dicambuk, ya dipecuti. Orang itu akan mikir, takut kalau ketahuan, ya takut kalau minuman keras dicambuk kan loro kabeh awake. Dan ini yang mencambuk adalah pemerintah kaum muslimin, bukan ormas-ormas, bukan individu, bukan partai-partai, tapi pemerintah kaum muslimin. Ya. Jadi ini mengingatkan kita pada pembahasan bulan lalu bahwasanya tugas pemerintah itu berat. Tugas pemimpin itu berat. Kalau dia memimpin di bawahnya itu masih ada khamr tersebar, itu diminta tanggung jawab sama Allah Subhanahu wa taala. Atau diminta tanggung jawab. Wah, ini berat banget. Ya, karena Nabi SAW beliau menjelaskan man syaribal khamra fajliduhu. Barang siapa yang minum minuman keras maka cambuklah orang ini. Hukuman cambuk. Ya. Ini sekali lagi untuk menimbulkan efek takut dan jerah bagi orang-orang yang akan hendak meminum minuman keras. Ya. Ini hadis yang sahih kata Imam Madzhabi. Hadis yang berikutnya, waqala Amr bin Al-Haris, hadatsani Amr bin Syuaib an abihi an Abdullah bin Amr an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man taraka sholata sakaron sukran marratan wahidatan fa nama kanat lahu dunya wa ma 'alaiha fasulibah. Barang siapa yang meninggalkan sholat satu kali karena mabuk, nah, orang mabuk kan hilang akalnya, akhirnya nggak sholat. Sudah masuk waktu sholat, karena masih mabuk, nggak sadar, akhirnya meninggalkan sholat. Maka ini apa hukumannya? Seolah-olah dia punya harta, punya dunia seisinya, kemudian diambil semuanya itu sama pihak lain. Wa man taraka sholata arba'a marratin sukran kana haqqan 'ala Allahi an yasqiyahu min tinil khabal. Barang siapa yang meninggalkan sholat 4 kali karena mabuk, jadi ada orang mabuk, ya mabuk hari pertama meninggalkan sholat subuh, kemudian sadar, zuhur, asar, maghrib, isya, sholat. Di hari kedua mabuk lagi, meninggalkan 1 sholat di antara 5 sholat waktu, 5 di antara sholat mabuk. Hari yang ketiga mabuk lagi, hari yang keempat mabuk lagi, sampai 4 kali sholat ditinggalkan, maka orang ini di hari kiamat akan diberikan balasan, yaitu perasan dari penghuni neraka jahanam. Ya, keringatnya penghuni neraka, nanahnya, darahnya, luar biasa. Naudzubillah. Keringatnya penghuni dunia aja nggak enak ya. Nah, apalagi penghuni neraka. Bagaimana keringatnya mereka itu diminumkan kepada orang-orang yang pecandu atau pernah meminum minuman keras. Ya, kemudian dia nggak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allahi ahdan liman yashrabul muskira an yaskiyahu min tinil khabal. Sesungguhnya Allah berjanji kepada orang-orang akan memberikan hukuman kepada orang-orang yang minum minuman keras di hari kiamat, akan diberikan minum dari, yaitu tadi araqu ahli nar, keringatnya ahli neraka. Ya, usaratu ahli nar. Ini hadis riwayat Muslim. Ya, jadi balasan sesuai dengan perbuatan. Ketika orang itu mabuk, minum minuman keras, dia merasakan kelezatan yang semu, ya kelezatan yang sementara. Di akhirat nanti dia mendapatkan balasan yang mengerikan, yaitu azab berupa minuman dari keringatnya ahli neraka. Semuanya diminum. Ini berat ini. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syaribal khamra fid dunya hurimaha fil akhirah. Ya, barang siapa yang pernah meminum minuman keras di dunia, maka dia tidak akan minum minuman keras di mana? Di akhirat. Ya, karena di dalam surga itu nanti ada sungai yang berisi khamr. Nanti kita disebutkan dalam surat Muhammad ya. Anharu min labanin, yang disebutkan dalam surat Muhammad. Para jamaah bisa mengecek surat Muhammad ayat 15.
Masalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin. Jadi di surga itu nanti ada sungai dari khamar yang itu menimbulkan kelezatan, ladzatun lisyaribin, bagi orang-orang yang meminumnya. Jadi di antara kenikmatan surga itu adanya sungai dari khamar, dan beda ya, khamarnya di surga dengan khamar dunia ini beda. Walaupun namanya sama tapi hakikatnya beda. Ya. Namanya sama tapi hakikatnya berbeda. Khamar di surga tidak memabukkan, tidak menghilangkan akal sehat, akal waras. Beda dengan khamar yang ada di dunia. Maka kalau orang itu seorang muslim na'udzubillah, dia minum khamar di dunia, maka di akhirat dia akan dihalangi untuk meminum khamar di surga. Ya. Para ulama di sini ada beberapa penjelasan. Ya, maksudnya seandainya orang ini misalnya dia pernah minum khamar, kemudian taubatan nasuha. Kemudian orang ini karena kebaikannya itu lebih berat daripada keburukannya, orang ini masuk surga. Orang ini masuk surga, tapi karena dia di dunia pernah minum minuman keras, nanti orang ini masuk surga, tapi orang ini tidak punya syahwat untuk minum khamar di surga. Ya. Allah hilangkan syahwat dalam diri orang ini untuk minum khamar yang ada di surga. Kenapa? Karena di dunia sudah pernah merasakannya. Ya. Jadi ini balasan sesuai dengan perbuatan. Ini diantara tafsiran para ulama. Seandainya orang ini pernah minum khamar di dunia, kemudian taubatan nasuha, kemudian orang ini masuk surga karena amal kebaikannya itu lebih dominan, maka orang ini masuk surga itu pun syahwatnya terhadap khamar itu sudah dihilangkan. Jadi dia hanya menikmati sesuatu yang di surga selain khamar, kenikmatan surga selain khamar. Kemudian dari Nabi SAW beliau bersabda, "Mudminul khamri idza mata laqiyallaha ka'abidi wasani." Orang yang kecanduan minuman keras, ya, kemudian orang ini nggak taubat, dia tetap dalam dosanya, maka ketika orang ini mati, dia menghadap Allah SWT seperti orang yang menyembah kepada berhala. Ya, menyembah kepada berhala. Karena terkadang orang-orang tertentu pada jemaah, kalau dia sudah kecanduan maksiat, ya, kecanduan khamar, itu kan hatinya sudah terikat sama khamar ini, sudah kecanduan, hatinya nggak bisa lepas. Ya, seolah-olah orang ini menyembah kepada khamar tadi, karena sudah kecanduan. Maka ini dalam buku ini Al-Imam Ad-Dhahabi membawakan hadis riwayat Ahmad bahwasanya orang-orang yang meminum minuman khamar, minuman keras, kemudian kecanduan, maka dia akan bertemu dengan Allah SWT di kiamat. Dosanya orang ini seperti dosanya orang yang diumpamakan seperti orang yang menyembah kepada patung dan berhala. Jadi dosanya besar seperti dosa syirik. Ya. Ini tadi berkaitan dengan ayat-ayat yang dibawakan oleh Imam Ad-Dhahabi dan hadis-hadis yang berkaitan dengan khamar. Ya. Dan di antara tanda-tanda akhir zaman disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis beliau, yaitu hadis yang berbunyi, la yakunanna min ummati aqwamun, akan datang dari umatku sekelompok kaum yastakhilluna al-khira wal harira wal khamra wal ma'azif. Ya, ada sekelompok umatku nanti yang akan menghalalkan sutra, menghalalkan khamr dan menghalalkan alat musik. Ya, ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh para ulama hadis, ya. Dan Syekh bin Baz mengatakan di sini ada hadis yang sahih. Jadi ada sekelompok umatku, kata Nabi, yang mereka akan menghalalkan khamr. Dicari-cari caranya, cari celahnya supaya bagaimana khamr itu halal. Ya. Menghalalkan yang haram ini bahaya. Ya. Ada yang kemudian akan ada yang menghalalkan sutra, ada yang akan menghalalkan alat-alat musik. Ini sudah muncul di zaman kita saat ini. Ya, sudah muncul di zaman kita saat ini. Ya, bahkan sebagian orang itu berbangga-bangga dengan khamr ini. Ya, pernah pergi ke negeri kafe, minum minuman keras, kemudian botolnya itu dikoleksikan itu ya. Botolnya pun mahal lagi, dikoleksi di ruang tamu. Itu ada sebagian, nggak tahu mungkin muslim atau tidak ya. Kalau muslim yang bahaya, kalau kafir
Kalau non muslim ya silakan, karena memang dalam agama mereka tidak diharamkan khamr. Tapi dalam Islam ada orang Islam, ya walaupun dia nggak minum, tapi dikasih botol-botolnya yang mahal, kemudian jadikan bacaan, jangan, ini kan kemaksiatan kok dipajang, ya botol-botolnya botol wine apa dan sebagainya, ini bahaya. Memajang botol-botol tersebut walaupun kita nggak ikut minum, nggak ikut beli, nggak ikut campur, cuma dikasih karena botolnya kok bagus, nanti dijadikan bacaan, jangan ya. Ini jangan seperti itu. Ini tadi berkaitan dengan khamr. Kita lanjutkan.